sebagai imam-imam di hadapan-Mu, menjadi bangsa yang kudus sehingga kami menjadi terang-Mu dan menjadi berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang akan kami pelajari malam ini. Berilah kami pengurapan-Mu, pengudusan-Mu Tuhan, sehingga telinga kami benar-benar mau mendengar firman-Mu, terlebih hati kami terpimpin di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 2, 9 dan 10. Yesus Kristus batu penjuru, 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, iman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Amin. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan yang mengerti dan melakukannya. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita jumpa kembali Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan lewat persekutuan kepada keluarga kita. Pada malam ini saya bawakan bagi kita khotbah melalui firman ini, yaitu diselamatkan untuk menjadi berkat. Ini merupakan surat dari Rasul Petrus, surat Rasul Petrus kepada orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara khusus dari bangsa Ibrani atau dari bangsa Israel yang tersebar di berbagai-bagai tempat, di berbagai-bagai wilayah yang ada pada waktu itu. Mereka sebagai orang-orang Kristen yang jauh dari Yerusalem, yang jauh dari tanah leluhur mereka, yang jauh dari kampung halaman mereka. Kalau kita baca di sini sebagai judul yang diberikan yaitu Yesus Kristus batu penjuru. Kalau kita perhatikan dengan seksama ayat demi ayat dari firman ini, mulai dari ayat 1, bagaimana Rasul Petrus menguraikan dengan jelas sesuai dengan hikmat orang Israel, sesuai dengan pemahaman dan pengertian daripada bangsa Israel itu sendiri, yaitu berbicara tentang batu penjuru. Orang Israel biasanya sangat membanggakan bait Allah yang ada di Yerusalem. Mereka memuji-muji bait Allah itu karena dibangun dengan batu-batu yang mahal, dibangun dengan batu-batu yang sangat berharga, dan bait itu begitu indah. Tetapi orang-orang Kristen yang telah tersebar sebagai diaspora di berbagai-bagai wilayah, di berbagai-bagai daerah, mereka akan sulit untuk melihat ataupun untuk pulang kampung. Palinglah mungkin kalaupun bisa pulang kampung sekali setahun. Ya. Tetapi Rasul Petrus menghibur mereka bahwasanya kamu sendiri adalah batu yang hidup, batu yang disusun, batu yang dipergunakan oleh Allah. Kalau kita lihat di ayat 4 dan ayat 5.
Yesus Kristus adalah batu penjuru yang menjadi batu pondasi dari bangunan Allah itu sendiri, yaitu gereja. Sehingga orang-orang Kristen tidak lagi merasa bangga, takjub dengan bangunan bait suci yang ada di Yerusalem. Karena bangunan bait suci di Yerusalem disusun, dibentuk dari batu-batu yang mati. Tetapi kamu dikatakan di sini dipergunakan sebagai batu yang hidup. Orang-orang Kristen di sini dikatakan sama seperti batu yang hidup. Ya, mau halak Batak mungkin agak kasar dong. Mau kok kita batu kan? Sungguh batu ini, berarti sungguh batu keras. Apa nah? Pokoknya nggak enak lah kalau orang Batak mungkin dibilang batu. Tapi bagi orang Yahudi, batu itu merupakan sesuatu yang indah bagi mereka. Sebagaimana batu itu biasanya mereka pakai untuk membangun suatu bangunan. Ada batu penjuru sebagai batu pondasi. Itulah kalau di dalam kita Kristen Yesus Kristus. Maka di atas batu penjuru itulah akan disusun, akan dibangun bangunan yang indah, bangunan yang dapat dipergunakan, yang dapat dihuni oleh manusia. Tetapi dikatakan di sini bahwa orang-orang Kristen dipergunakan oleh Allah sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, supaya dapat mempersembahkan persembahan rohani kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, kita digambarkan juga sama seperti batu, tapi bukan batu yang mati, tetapi batu yang hidup. Ini pengertian metafora ya Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita itu banyak metafora, banyak pengertian di dalamnya. Ya, tidak semua harus ditafsirkan secara harafiah atau hurufiah. Ada kalanya dia ditafsirkan secara metafora atau kiasan atau alegoris istilahnya. Kenapa diibaratkan orang Kristen itu seperti batu? Sama seperti tukang. Ketika dia membangun satu rumah, pertama sekali adalah dia harus memilih batu-batu yang bagus, batu-batu yang cocok. Ketika seorang tukang membangun atau mendirikan satu rumah, maka ia akan menyusun batu itu sedemikian rupa. Ada yang dipotong, ada yang perlu dipoles, ada yang perlu dibelah-belah. Apalagi kalau zaman dahulu, biasanya batu itu, kalau kita lihat bangunan-bangunan kuno, itu adalah bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Iya. Sejak zaman Mesir, zaman Babel, zaman Romawi kuno, Yunani kuno, itu batu-batu yang mungkin puluhan ton mereka bawa. Lalu kita tidak tahu bagaimana cara mereka itu bisa membuat itu menjadi satu bangunan yang megah. Sampai hari ini pun masih banyak juga yang peninggalan-peninggalannya yang masih kokoh. Artinya bangunan itu Bapak Ibu Saudara boleh saja indah, boleh saja bagus, tetapi yang paling utama dari sebuah bangunan, bangunan itu harus kokoh, harus kuat. Sehingga ketika datang berbagai-bagai badai, berbagai-bagai bencana, bangunan itu akan tetap kuat. Begitu juga lah dengan hidup kita. Kalau Kristus Yesus menjadi batu fondasi di dalam hidup kita, kalau kita dibangun di atas fondasi yang kokoh, yang teguh, maka hidup kita pun akan kuat dan kokoh. Bermacam-macam tantangan, bermacam-macam cuaca, bermacam-macam emosi, pergumulan datang silih berganti menerpa hidup kita.
tetapi hidup kita akan tetap teguh. Karena kita dibangun di atas dasar batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus di sini dikatakan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Yesus Kristus itu menjadi batu sandungan. Tetapi bagi orang yang dipilih, bagi orang yang percaya, ayat 7 dikatakan Yesus Kristus itu mahal bagi kita. Yesus Kristus berharga di dalam hidup kita. Karena Yesus Kristuslah sumber kehidupan, kekuatan di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, harus kita selalu merindukan Tuhan. Harus kita selalu menginginkan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam setiap hari. Orang yang merindukan Tuhan ialah orang yang diibaratkan sama seperti bayi yang baru lahir di ayat 2. Seorang bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Maka kita sebagai orang Kristen haruslah kita senang, suka kepada firman Tuhan. Haruslah kita menjadi orang yang selalu rindu untuk belajar firman Tuhan. Karena melalui firman itulah iman kita bertumbuh. Melalui firman itulah kita akan memahami maksud dan rencana Allah di dalam hidup kita. Melalui firmanlah kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa saya sampaikan ini di pendahuluan sebelum kita lihat di ayat 9 dan 10. Itu adalah dasar. Jadi Rasul Paulus sebagai dia seorang Ibrani atau seorang Israel, dia membawa latar belakang perjanjian lama kepada perjanjian baru. Di perjanjian lama, Israel dipilih sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi di perjanjian baru, umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan itu bukan didasarkan kepada suku atau bangsa, tetapi didasarkan kepada iman kepada Kristus. Maka kita dikatakan sebagai Israel rohani. Di ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Adakah saudara-saudara yakin kalau saudara adalah umat pilihan Tuhan? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yakin, percaya bahwa Bapak Ibu adalah bangsa pilihan Tuhan atau umat pilihan Tuhan? Itu sangat penting. Kalau kita saja tidak yakin, tidak percaya kalau kita itu adalah umat pilihan Tuhan, bagaimana kita bisa menjalani hidup sebagai umat Tuhan? Tidak mungkin. Maka kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita punya kelebihan daripada orang lain, bukan karena kita lebih cakep, tetapi kita dipilih oleh Tuhan hanyalah semata-mata kasih karunia Allah. Hanya kasih karunia Allah. Kita dipilih, kita diselamatkan, kita dimuliakan. Maka ketika kita menyadari itu adalah kasih karunia, harus kita hargai. Kasih karunia tidak dapat dibeli, melainkan pemberian cuma-cuma, kata Rasul Paulus. Itu adalah pemberian cuma-cuma. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Efesus pasal 1 menyatakan, kita dipilih bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dia sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak. Untuk apa kita dipilih? Supaya kita menjadi imamat yang rajani.
Kita menjadi bangsa imam yang rajani. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan hak. Tuhan memberikan berkat kepada seluruh orang percaya itu. Semuanya menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, di sini mengatakan bahwa sekarang kita tidak perlu lagi perantara untuk kepada Bapa. Kita tidak perlu lagi mesti pakai perantaraan. Harus ke pendeta, harus ke pulus, harus ke uskup. Enggak. Kita semua orang yang percaya adalah imam-imam yang sendiri. Boleh kita datang kepada Allah, membawa permohonan kita, mempersembahkan korban kita. Kalau di dalam perjanjian lama ada imam-imam untuk mewakili jemaat, maka imam-imam inilah nanti membawa doa-doa, membawa persembahannya kepada Tuhan. Tetapi bagi kita di zaman anugerah ini, kita sendiri dapat datang kepada Tuhan. Kapan saja kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai imam-imam, kita harus menguduskan diri kita. Kita harus menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena kita sudah dipisahkan sebagai gereja. Maka gereja yang kudus bukan karena Bapak, Ibu, dan saya tidak pernah lagi berbuat salah, berbuat dosa. Tapi gereja yang kudus itu adalah gereja yang dipisahkan. Orang-orang yang dikumpulkan terpisah dari dunia. Itulah artinya dikuduskan. Dipisahkan dari dunia. Karena kita adalah imamat. Orang-orang yang mempersembahkan pujian, ibadah, dan kurban di hadapan Tuhan secara pribadi. Yang rajani. Artinya Bapak Ibu Saudara yang bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi tidak perlu harus karena disuruh, karena diperintah, lalu kita berbuat kasih, lalu kita berbuat yang baik, melakukan firman Tuhan. Tidak. Roh Kudus sudah ada, diberikan Tuhan di dalam setiap hati kita orang yang percaya. Tinggal kita mau atau tidak. Pendeta itu bukan untuk memerintah, menyuruh-nyuruh, tidak. Bukan penguasa, pendeta bukan penguasa. Bukan pula pemerintah. Sebagai jemaat, orang yang percaya, kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Doktrin, teologi reform, teologi gereja kita, sama kita di hadapan Tuhan. Tidak ada golongan ini, tidak. Yang membedakan kita adalah fungsi kita masing-masing di dalam gereja. Tempat kita masing-masing sesuai dengan fungsi kita dipanggil. Itulah yang membedakan kita. Tidak ada itu lebih tinggi pendeta dari jemaat, tidak. Jemaat yang satu dengan jemaat yang lain lebih tinggi, tidak. Kita setara, kita sama. Sama-sama kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Imamat yang rajani. Sehingga kita dapat memimpin diri kita sendiri. Karena itulah sebagai jemaat muncul rasa tanggung jawab. Menunjukkan diri kita sebagai bangsa yang dipilih. Imamat yang rajani itu. Kita harus tunjukkan lewat tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita sebagai jemaat? Apa tanggung jawab kita sebagai warga gereja? Kita tunjukkanlah. Karena kita ini adalah sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini suatu kebenaran yang perlu kita pahami. Kita semua sama-sama ada di dalam gereja. Kita semua adalah sama-sama batu yang hidup. Sama-sama kita adalah menjadi bangunan yang indah.
yang disusun demikian rupa. Ada yang di atas, ada di atasnya, ada yang di samping. Tetapi kita semua adalah satu kesatuan di dalam Kristus. Satu tubuh Kristus. Itulah namanya kuriake. Makanya kalau orang Batak, gereja disebut kuria. Kan? Kuria. Artinya itulah tubuh Kristus. Dikatakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Mengapa kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri? Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kita yang telah berhutang kepada dosa, yang diperhamba oleh dosa, tetapi Kristus telah menebus kita. Kristus telah menyelamatkan kita. Maka kita menjadi kepunyaannya. Mungkin di sini kita ada yang pernah namanya menggadai, kan? Ada yang menggadai ini ditebus lagi. Ada yang menggadai ini sampai 50 tahun enggak ditebus-tebus, ya? Ada yang menggadai los. Los ini udahlah, biarkan aja lah di sini. Tetapi Kristus menebus kita. Sama seperti tadi. Kita sudah tergadai di dalam dosa, di dalam kesesatan, di bawah kendali kuasa kegelapan. Tetapi Kristus menebus kita dengan dirinya, dengan darahnya. Dia bayar lunas melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Maka kita menjadi kepunyaannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini harus kita pahami. Bahwa saya dan saudara, semua kita yang ditebus oleh Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal. Di pasal 1 ayat 18-19 sudah disampaikan bahwa kamu ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana, bukan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Untuk apa kamu dipanggil oleh Tuhan? Kamu dipanggil supaya kamu sebagai gereja, sebagai eklesia yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, yang dipanggil menjadi satu persekutuan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, perilaku yang bertanggung jawab itu saya katakan tadi nampak dari hidup kita. Perilaku Kristen yang bertanggung jawab itu nampak dari keseharian kita, nampak dari perkataan kita, nampak dari pikiran kita, perbuatan kita. Maka di ayat 1 dikatakan, buanglah segala kejahatan, buang segala tipu daya, buang segala kemunafikan, kedengkian, fitnah. Supaya kita bisa menjadi berkat sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Supaya kita bisa memberitakan kasih Allah, perbuatan Allah kepada orang lain. Dan ini tanggung jawab kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam satu mata kuliah dulu ada namanya konseling pastoral. Konseling pastoral ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita sebagai sesama orang Kristen itu tidak berpusat kepada satu orang, tetapi kita semua harus saling menggembalakan. Jadi semua kita ini menjadi gembala, saling menggembalakan satu dengan yang lain, saling menasihati, saling membimbing, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini tugas kita semua, tanggung jawab kita semua sebagai orang Kristen. Jadi nggak ada alasan, oh itu bukan tugasku, tidak. Semua kita bertanggung jawab sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa pilihan Allah yang telah dipanggilnya dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita semua beroleh belas kasihan. Kita semua beroleh kebaikan dari Allah. Dan sifat Allah yang paling utama adalah kasih. Belas kasih. Simpati, empati. Allah kita mendengar kita. Bukan hanya dengan telinganya, tetapi lebih lagi adalah dengan hatinya. Begitu pula kita orang Kristen. Begitu pula kita sebagai orang percaya. Di tengah keluarga, di tengah jemaat. Kalau kita hanya mendengar dengan telinga, maka kita gagal. Maka kita belum berhasil sebagai imamat yang raja. Tapi bagaimana kita mendengarkan dengan hati, itu yang paling penting. Karena mendengar dengan telinga sangat terbatas. Tapi mendengar dengan hati, itulah yang dilakukan Yesus. Ketika berbondong-bondong, berduyun-duyun orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dibawa kepada Yesus, maka hati Yesus tersentuh dengan belas kasihan. Yesus jatuh hati dengan belas kasihan. Yesus memulihkan dan menyembuhkan semua. Maka Bapak Ibu Saudara, apapun posisi kita, fungsi kita di dalam bangunan itu, di dalam karya Allah, di dalam gereja Tuhan, marilah kita sama-sama lakukan dengan baik. Tetapi tentu saja kita harus siap seperti batu itu, siap dipoles, siap dipotong, siap digosok. Kalaupun harus dibelah-belah supaya kita bisa dipakai. Kita harus siap. Itulah tantangan hidup. Ya, enggak enak. Tetapi itulah tantangan hidup. Mempersiapkan kita semua supaya kita menjadi bangunan yang berharga. Batu hidup menjadi bangunan rumah rohani yang dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua memahami firman ini. Kita dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan, dipilih, supaya kita pun menjadi berkat. Lewat kesaksian hidup kita, lewat hidup kita yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan iman, mempertanggungjawabkan panggilan Tuhan, mencintai firman Tuhan, menjauhi segala kejahatan, dan mari kita rela untuk dipakai di dalam pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Tuhan. Kami semua adalah batu-batu yang disusun, yang dipakai, dipergunakan oleh Allah, menjadi satu bangunan rohani yang indah dan kuat kokoh. Karena ada Yesus menjadi batu penjuru kami. Yesus adalah fondasi hidup kami. Sehingga kami menjadi satu bangunan yang kuat, yang kokoh, yang tahan terhadap segala ujian tantangan, terhadap segala bahaya. Bahkan apabila bencana datang, kami tetap menyatakan diri kami sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai imam-imam yang rajani, bahwa kami katakan kami akan terus mempersembahkan pujian, mempersembahkan hidup kami yang berkenan bagi Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi gembala-gembala yang dapat menggembalakan satu dengan yang lain, yang dapat menjadi saksi dan teladan, yang dapat menunjukkan tanggung jawab kami, yaitu untuk memberitakan perbuatan-Mu, kasih-Mu yang ajaib dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, pimpin kami lewat kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kami semua Tuhan yang hadir malam hari ini. Berkati Tuhan keluarga yang bersuka cita menyambut firman-Mu pada malam ini. Tuhan kuduskan, Tuhan perlengkapi, Tuhan semakin pakai mereka. Jadi keluarga yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Menjadi keluarga yang terus bertumbuh di hadapan Allah. Berkati seluruh apa yang mereka doakan
mereka rencanakan, mereka kerjakan. Tuhan peliharalah keluarga hamba-Mu di sini. Tuhan, kami juga berdoa Bapa di surga. Buat kami semua satu dengan yang lain, biarlah firman ini boleh memerintah di dalam hati kami semua. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.